421 Oudamu, Ratu Peri Air. Izroth, Luna, Vanaheim, Abstract, Secret Blade, Ido Zero Quest, Vayne, False Summit, Emberheart, Tex, Ace of Saint, dan Second Tyrant. Inilah pemain-pemain yang saat ini hadir di ruang bos bersama Oudamu. Tidak termasuk Luna, yang merupakan host pemain untuk Oudamu. Total ada 11 pemain yang terlibat dalam pertempuran melawan bos penyerbuan. Wuss, dentuman, dentuman. Tex melepaskan 2 anak panah, namun anak panah itu meleset di tengah penerbangan dan meleset sepenuhnya dari sasaran. Bukan karena bidikan Tex yang buruk, melainkan anak panahnya yang teralihkan akibat sihir suara yang digunakan Oudamu. Sayangnya, ia bukan satu-satunya yang gagal dalam serangannya. Semua orang gagal melancarkan serangan ke Oudamu. Bahkan ketika mereka mencoba menyerang bersama, hasilnya tetap gagal. Dia seperti bisa memprediksi setiap gerakan kita. Bagaimana kita bisa menimbulkan kerusakan kalau serangan kita saja tidak kena? Vayne berseru dengan nada frustrasi. Mereka sudah bertarung melawan bos selama lebih dari 1 menit, dan belum ada yang berhasil melancarkan serangan. Sihir suara memang masalah besar yang tak terelakkan, tetapi masalah terbesarnya adalah kemampuan Oudamu untuk membaca setiap gerakan mereka dan tetap berada 2 atau bahkan 3 langkah di depan mereka dengan relatif mudah. Rasanya seolah-olah ia bisa melihat masa depan. Ini tidak berhasil. Bagaimana rencanamu berjalan? Tanya Abstrak dengan lugas. Ia baru saja mundur di samping Vanaheim setelah serangan mendadaknya gagal. Kelas Deathstalker-nya berspesialisasi dalam penyergapan, oleh karena itu, ia terkejut betapa mudahnya Oudamu menghindari serangannya. Jika ia tidak menggunakan skill gerakan untuk melarikan diri tepat sebelum Oudamu membalas serangannya, ia yakin kerusakan yang dideritanya tidak akan ringan. Saya masih butuh lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, jawab Vanaheim. Abstrak mengangguk kecil sebagai jawaban sebelum dia menghilang menggunakan kemampuan siluman. Pertempuran ini terlalu berat sebelah. Kita harus menemukan cara untuk menguntungkan kita, meskipun hanya sedikit. Vanaheim berpikir dalam hati saat tatapannya tertuju pada Izroth. Selama pertempuran, Izroth telah menarik sebagian besar perhatian Oudamu kepadanya. Ia juga orang yang paling dekat untuk melancarkan serangan telak terhadap Oudamu. Tanpa disadari, Izroth menjadi fondasi bagi rencana mereka untuk bertahan hidup, dan Vanaheim memanfaatkan hal ini untuk keuntungannya. Alih-alih menjadikan Izroth bagian dari rencana mereka, ia memutuskan untuk membiarkannya melanjutkan aksinya. Ia tidak hanya mampu membatasi sihir suara hingga dampak langsungnya seminimal mungkin, tetapi kelas master tempurnya tampaknya paling cocok untuk menghadapi Oudamu. Meskipun Vanaheim tidak menyadari berapa banyak keahlian yang telah dikuasai Izroth sebagai seorang master tempur, secara teori, seorang master tempur seharusnya memiliki kumpulan keahlian yang sangat serbaguna. Vanaheim percaya bahwa kumpulan keahlian serbaguna inilah yang memungkinkan Izroth bertahan melawan bos penyerbuan meskipun menggunakan sihir suara dan visi ke depan yang sangat tinggi. Vayne meraung saat tanah di bawah kakinya membeku setiap kali ia melangkah ke arah Oudamu. Gagal mengenai bos sekalipun sungguh mengecewakan dan tentu saja membuat anggota Blue Oasis frustrasi. Namun, bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Vayne berhenti sekitar 10 meter dari Oudamu dan menghantamkan tangan kanannya ke tanah. Beberapa saat kemudian, tanah di bawah tangannya sedikit retak saat hawa dingin yang menusuk berhembus keluar. Ledakan, 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 rentetan paku es muncul dari tanah dan langsung menuju Oudamu. Ini adalah salah satu skill ofensif Vayne yang paling agresif, Glacial Rise. Sif, kata Oudamu saat gelombang mana yang dahsyat menyapu dan menyentuh tanah. Di saat yang sama, serangkaian getaran terasa saat seluruh ruangan bergetar sebentar. Saat getaran berhenti, serangan Vayne yang ditujukan ke Oudamu telah berbelok ke kanan dan sama sekali meleset. Oudamu telah menggeser tanah dengan sihir suara dan mengalihkan skill Glacial Rise milik Vayne darinya. Hehehe, siapa sangka ada Trepasia muda dengan garis keturunan sekuat itu di antara sekelompok bulu babi, ujar Oudamu sambil tersenyum lebar. Apakah ini benar-benar bos penyerang pertama? Pikiran ini tak dapat dielakkan lagi terlintas di benak Izroth. Meskipun ia belum mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan dengan flickering steps aktif dan enhanced instantaneous movement, pedangnya tak mampu mencapai Oudamu. Namun,
yang tidak disadari Izroth adalah kurangnya keberuntungan yang dimiliki Blue Oasis. Sebenarnya, Oudamu berbeda dari kebanyakan boss raid karena ia tidak memiliki kemampuan ofensif yang menjadi ciri khasnya. Namun, Oudamu menebus kekurangan ini dengan melakukan fusi dengan inang terkuat yang pernah ia temui. Karena kelompok Luna adalah yang pertama kali menemukan Oudamu dan mengingat Luna merupakan pemain dengan level tertinggi di antara mereka, secara otomatis dia tercatat sebagai pemain terkuat yang hadir. Sementara seorang pendukung, yang secara alami lemah dalam hal keterampilan menyerang mereka, akan menjadi kandidat ideal untuk membiarkan Oudamu mengendalikan, hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam kasus Luna. Meskipun Luna belum menguasai banyak kemampuan menyerang, ia memiliki satu hal yang membedakannya dari para pendukung lainnya, sihir suaranya. Sihir itu berfungsi sebagai kemampuan menyerang, bertahan, dan mendukung. Namun, yang benar-benar membuatnya menakutkan adalah salah satu kemampuan yang dimiliki Oudamu sebagai ratu para peri air. Skill uniknya, Natural Peak, memungkinkan Oudamu untuk mengoperasikan skill orang yang ia kendalikan pada level puncak dan membuka potensinya yang sesungguhnya. Dalam hal kehebatan di puncaknya, skill ini masih jauh dari penggunaan sihir suara milik Zelfirion. Namun, skill ini bisa dengan mudah dikategorikan sebagai skill peringkat SS atau bahkan SSS menurut standar pemain. Skill selevel itu yang bisa digunakan dengan bebas dan sepertinya tidak punya cooldown sama sekali. Pantas saja kelompok itu kesulitan melawan Oudamu. Blue Oasis hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka sendiri atas situasi ini. Namun, ancaman terbesarnya adalah sesuatu yang bahkan Izroth, yang paling lama bersama Luna, tidak tahu. Serangan kita tidak berhasil. Apakah aku harus menggunakan metode yang lebih kuat lagi? Jika keadaan terus seperti ini, hanya masalah waktu saja, bukan apakah mereka akan musnah. Saat itu, Oudamu sudah memprediksi setiap gerakan mereka dan meresponsnya dengan tepat. Namun, meskipun ia bisa memprediksi gerakan selanjutnya, bagaimana jika gerakan itu terlalu cepat baginya untuk melakukan apapun? Jika aku menggunakan gerakan petir terkompresi mantel penuh, itu seharusnya bisa, tapi... Alasan utama Izroth enggan melakukannya adalah waktu pendinginan 24 jam yang panjang untuk skillful mantelnya. Tak hanya itu, efek samping dari compressed lightning movement-nya yang terus-menerus juga tak bisa ia abaikan begitu saja. Mengingat ada bos penyerbuan lain setelah Oudamu, apakah dia benar-benar mampu menunjukkan kemampuannya secepat itu? Tunggu, bagaimana mungkin aku hampir melupakan hal itu? Tiba-tiba Izroth menyadari bahwa ia punya pilihan lain. Ia hampir melupakannya sejak ia melupakannya, namun, itu akan sempurna mengingat situasi mereka saat ini. Saya butuh waktu untuk menggunakannya. Dah. Pedang Izroth sekali lagi terpental oleh sihir suara. Saat terpental kembali, ia mengarahkan pedang badainya ke arah Oudamu. Bes, kilatan petir menyambar dari pedang badai Izroth dan terus-menerus mengitari Oudamu. Setiap kali berputar, lapisan petir tambahan tercipta hingga membentuk sangkar petir berdiameter sekitar 10 meter. Ini adalah efek dari skill Lightning Cage yang terpasang pada Sword of the Storm milik Izroth. Skill ini menghabiskan 20 tumpukan Storm Surge Charge dan melumpuhkan musuh yang terperangkap di dalamnya selama 5 detik. Namun, karena Oudamu adalah boss raid, Izroth memperkirakan skill ini hanya akan membatasi pergerakannya bahkan tidak sampai setengahnya. Namun, tujuan utamanya bukanlah untuk menyerang Oudamu. Izroth dengan cepat tiba di sebelah Vanaheim yang berada di dekat bagian belakang kelompok. Vanaheim terkejut ketika Izroth tiba-tiba muncul di sampingnya, tetapi ia tetap tenang. Meskipun ia penasaran dengan niat Izroth. Aku butuh 15 detik tanpa gangguan. Bisakah Blue Oasismu mengatasinya? Tanya Izroth. 15 detik. Mungkinkah dia juga punya sesuatu yang ingin dia persiapkan untuk melawan bos penyerbuan? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Vanaheim. Apa yang akan kau lakukan setelah 15 detik? Tanya Vanaheim dengan nada serius, pandangannya tak pernah lepas dari Oudamu yang terkunci di dalam kandang petir. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan detailnya, tapi kalau kau bisa memberiku waktu 15 detik, aku bisa mengurus sihir suara itu, ujar Izroth dengan nada riang. Vanaheim terkejut mendengar kata-kata Izroth. Dia punya cara untuk mengatasi sihir suara yang mendominasi itu. Awalnya, ia berencana menggunakan kombinasi sihir api,
air, tanah, dan angin untuk menciptakan fatamorgana darurat berskala besar. Dengan fatamorgana itu sebagai perlindungan utama, mereka seharusnya bisa membuat Oudamu kebingungan cukup lama hingga sisa pasukan penyerang tiba. Itulah sebabnya ia diam-diam memerintahkan Ace of Sein untuk berkeliling medan perang dan merapal mantra Noise Suppression dan Remove Sin pada semua orang. Namun, ia belum pernah mencoba mengeksekusi kombinasi elemen serumit itu sebelumnya dan kesulitan mencapai kemajuan yang diinginkannya. Namun, ia merasa selama ia punya cukup waktu, hal itu bukanlah tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Sayangnya, satu hal yang mereka kekurangan saat itu adalah waktu. Tidak ada jaminan dia tidak akan bisa melihat sihir fatamorganaku meskipun berhasil. Sihir suara itu terlalu sulit untuk diabaikan. Jika dia benar-benar punya cara untuk mengatasinya, maka itu hanya akan meningkatkan peluang keberhasilan kita secara keseluruhan, pikir Vanaheim dalam hati. Semuanya, rencanaku berubah. Seru Vanaheim yang langsung menarik perhatian seluruh anggota Blue Oasis. Dia lalu melanjutkan, kita akan membeli 15 detik untuk Izroth. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh diganggu selama 15 detik ini. Lindungi dia dengan segala cara. Mengerti? Ya, semua orang menjawab serempak. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Vanaheim tiba-tiba mengubah perintah, pada akhirnya, mereka percaya pada penilaian dan kemampuannya memimpin. Meskipun dia bukan ahli strategi seperti Niflheim atau Nidavellir, kemampuannya memimpin kelompok di masa kekacauan tak tertandingi di antara anggota Blue Oasis. Berkepala dingin, tenang di bawah tekanan, dan memimpin dengan otoritas absolut, inilah Vanaheim dari Blue Oasis, Kapten Regu ketiga. Sungguh perilaku yang tegas. Kebanyakan orang akan ragu-ragu dengan jawaban mereka atau langsung menolak usulan tersebut. Namun, Vanaheim memberikan jawaban yang cepat dan tegas dengan segera memberikan perintah baru. Namun, bukan berarti ia mempercayai Izroth secara membabi buta. Bertahan hidup dari kepungan monster Raid yang tangguh, menemukan obat untuk Phantasmagoria, memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya, dan yang terpenting, baik kecakapan tempur maupun kecerdasannya tidaklah kurang. Dengan mempertimbangkan semua ini, Vanaheim memutuskan bahwa apapun yang direncanakan Izroth layak untuk dicoba. Terlebih lagi mengingat ia tampaknya memiliki pengalaman paling banyak dengan pemain yang dikendalikan oleh Oudamu. Izroth tidak membuang waktu lagi dan bergerak sedikit menjauh dari pertarungan. Tak lama kemudian, sangkar petir menghilang dari sekitar Oudamu. Hehehe, kau tidak mencoba kabur, kan? Pengawas, kata Oudamu dengan nada dingin. Di saat yang sama, tatapan Oudamu tertuju pada Izroth di kejauhan. Karena Izroth memiliki agro tertinggi terhadap Oudamu dan tercatat sebagai ancaman terbesar yang ada, ia langsung menjadi target utamanya. Izroth mengeluarkan sebuah kotak hitam berlambang ungu di bagian depannya dari inventarisnya. Itu adalah item yang ia dapatkan setelah menghabiskan 8 spirit voucher di Netherworld Exchange. 422 menekan sihir suara yang tak terkalahkan. Sepertiga. Tak lama setelah efek Lightning Cage menghilang, Oudamu berhenti melayang saat kakinya menyentuh tanah dengan lembut. Tindakan sederhana ini membuat anggota Blue Oasis yang berada dalam jarak dekat bereaksi cepat dan mundur sementara. Kenapa dia tiba-tiba berhenti melayang? Tanya Vayne dengan kerutan di wajahnya yang terlihat jelas. Dia salah satu pemain yang baru saja mundur. Entahlah, aku tidak tahu kalau kamu, tapi aku belum pernah melawan bos seperti ini sebelumnya. Semua tentang bos ini aneh dan tidak praktis. Mereka lebih mirip NPC daripada monster boss yang berbahaya, ujar Ace of Sein. Ya, aku mengerti maksudmu. Kurasa para pengembang tidak bercanda ketika mereka bilang Raid RML akan menjadi pengalaman yang unik dibandingkan dengan yang biasa kita hadapi, jawab Vayne. Sebelum RML dirilis, para pengembang, atau devs, sebagaimana para pemain menyebutnya, sangat tertutup dalam membahas hal-hal yang lebih mendasar dari Raid di dalam RML. Namun, karena berbagai faktor dan keinginan untuk menciptakan lebih banyak perbincangan tentang game ini, mereka merilis pernyataan resmi. Meskipun pernyataannya singkat, namun sudah lebih dari cukup untuk membuat banyak pemain bersemangat. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut. Kami telah mencapai sesuatu yang akan selamanya mengubah cara pemain merasakan Raid, sebuah pengalaman unik dibandingkan dengan pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya.
Meskipun saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang pengalaman unik itu, ketahuilah, ada banyak implementasi baru yang membedakan boss ride RML dari boss ride di game lain. Namun, satu hal yang paling menonjol adalah kesadaran real-time sejati. Semua NPC dan monster di RML memiliki kesadaran real-time, yang sebagian besar ditentukan oleh statistik pengetahuan tersembunyi mereka. Inilah yang membuat RML terasa realistis dalam hal interaksi antara pemain dan NPC. Namun, hanya NPC dan monster spesial yang memiliki apa yang dikenal sebagai kesadaran real-time sejati. Sederhananya, kesadaran real-time sejati memberi NPC dan monster spesial kepribadian unik mereka sendiri, alih-alih kepribadian yang sangat umum. Meskipun ini mungkin tidak terdengar seperti masalah besar, ini sepenuhnya mengubah cara pemain mendekati NPC atau monster khusus dengan kesadaran waktu nyata yang sesungguhnya. Misalnya, jika bos normal menggunakan skill dalam interval tertentu dan pemain selalu menemukan cara untuk menangkalnya, bos tersebut tidak akan pernah mengubah strateginya. Namun, bos dengan true real-time awareness akan bereaksi terhadap skill mereka yang dilawan dan mencoba pendekatan yang berbeda. Tentu saja, hal ini meningkatkan kesulitan lebih dari 10 kali lipat. Ini juga alasan utama mengapa saat ini, di luar guild-guild top dan guild besar, hampir mustahil untuk menyelesaikan raid. Saat ini, Abstract dan Ido Zero Quest berada beberapa meter dari Izroth, merekalah yang paling dekat dengan lokasinya. Karena tujuan utama mereka adalah melindungi Izroth selama 15 detik tanpa gangguan, mereka tidak perlu menyerang. Sebaliknya, mereka akan bertindak sebagai garis pertahanan terakhir jika Odamu berhasil melewati anggota Blue Oasis lainnya. Kesadaran real-time yang sesungguhnya. Siapa sangka kalau bisa seseram ini? Kata Ido Zero Quest sambil mengerutkan kening. Kami memilih untuk melakukan penggerebekan brutal tanpa informasi sebelumnya. Kami mungkin telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, tetapi pasti ada skenario yang tidak dapat kami prediksi. Abstrak menyatakan. Ia lalu melanjutkan, kau tahu betul konsekuensinya jika kita gagal. Blue Oasis kita akan menderita kerugian besar dan guild-guild top lainnya tak akan ragu memanfaatkan kelemahan itu. Kesadaran real-time yang sesungguhnya. Itu tak mengubah apapun. Pada akhirnya, kita hanya perlu menemukan cara untuk membuat HP bos itu turun menjadi 0, itu saja. Mata Abstrak berubah gelap gulita saat aura kematian menyebar ke sekelilingnya. Tiba-tiba, genangan cairan hitam pekat yang menggelegak dengan diameter 24 meter muncul di tanah. Ido Zero Quest terkejut ketika ia menyaksikan genangan cairan hitam terbentuk di bawah kakinya. Cairan itu tidak hanya menelan tanah tempat ia berdiri, tetapi Izroth juga berada di dalamnya. Pertemuan sunyi, wabah kematian. Aura kematian di sekitar Abstrak melonjak ke tingkat yang lebih tinggi saat ia mengulurkan lengannya dengan belati di tangannya mengarah ke bawah, ke arah cairan hitam. Ia membuka tangannya menjadi telapak tangan dan melepaskan belati yang terbenam ke dalam cairan hitam seolah-olah diserap dan dilahap olehnya. Kapten Abstrak, kemampuan itu. Ido Zero Quest memandang ketidakpercayaannya. Tenangkan dirimu, Tang Lin. Tang Lin, yang lebih dikenal sebagai Ido Zero Quest, terkejut. Abstrak bersedia menggunakan keahlian yang begitu berharga melawan bos serangan pertama. Namun, ia mengerti apa yang ingin disampaikan Abstrak. Bos serangan yang mereka hadapi tidak normal. Masuk akal untuk tidak lagi memikirkan jalan di depan dan hanya fokus pada saat ini. Pada akhirnya, jika mereka mati di sini, jalan apa lagi yang tersisa bagi mereka? Karena itu, mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup, tidak ada waktu untuk memikirkan bos berikutnya karena mereka mungkin bahkan tidak akan mampu melewati bos yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, saat Abstrak dan Ido Zero Quest bersiap menghadapi konfrontasi yang tak terelakkan, Izroth dengan tenang mengamati kotak hitam kecil di telapak tangannya. Mengenai cairan hitam yang muncul di bawah kakinya, ia segera menghubungkannya dengan Abstrak yang memancarkan aura kematian yang serupa dengan cairan hitam tersebut. Belum lagi, Soul Sense-nya pasti sudah memperingatkannya jika itu berbahaya, jadi ia tidak terlalu memperhatikannya. Aku membeli barang ini dari Netherworld Exchange setelah mengalahkan pembunuh bayaran yang mereka kirim. Tapi, aku tak pernah menyangka akan menggunakannya secepat ini. Izroth menekan ujung jarinya ke emblem ungu yang terletak di bagian depan kotak hitam kecil itu. Saat ia melakukannya,
kotak hitam itu hancur dan menghilang. Yang muncul di tempatnya adalah dua cincin berukuran sama. Masing-masing cincin berukuran sekitar 5 cm dan dapat dengan mudah muat di telapak tangan seseorang. Saya belum sempat mengujinya sendiri, namun, jika berfungsi seperti yang dijelaskan, seharusnya berfungsi sebagai penangkal sementara terhadap sihir suara tanpa masalah. Coba lihat, kurasa kata itu. Infus. Begitu kata, infus keluar dari mulut Izrot, salah satu cincin di tangan kanannya melesat ke tangan kirinya dan menguncinya. Detik berikutnya, cincin yang mengunci kedua tangan Izrot mulai perlahan meresap ke dalam kulitnya. Pemandangan yang sungguh aneh untuk dilihat. Peringatan sistem, Anda telah memasukkan item ajaib Twin Lasting Epoch Sentinels. Peringatan sistem, output energi saat ini yang tersedia untuk Twin Lasting Epoch adalah 100%. Apakah Anda ingin mengaktifkan benda ajaib ini? Peringatan, mengaktifkan benda ajaib ini mengharuskan pengguna untuk tidak terganggu selama 15 detik. Gangguan yang kuat dapat mengakibatkan serangan balik yang berbahaya dari benda ajaib. Aktifkan, jawab Izrot tanpa ragu. Om, om. Suara samar denyut nadi yang terengah-engah dilepaskan dari tangan Izrot saat gelombang besar energi sihir melingkupinya. Kalau keadaan terburuk terjadi, aku bisa pakai kristalisasi sebagai pengaman. Mungkin bisa mengganggu rangkaian aktivasi benda ajaibnya, tapi seharusnya bisa mengurangi potensi serangan balik. Belum lagi, serangan baliknya tak seberapa dibandingkan dengan Compressed Lightning Movement. Walaupun Izrot punya metode lain yang bisa digunakannya, metode ini adalah yang tercepat dan paling efisien dalam situasi tertentu. Oudamu, seolah merasakan dan bereaksi terhadap lonjakan energi sihir, dengan ringan menendang kaki belakangnya dan melayang ke arah Izrot. Hentikan dia, jangan biarkan dia lewat. Para anggota Blue Oasis bereaksi cepat dan mengalihkan fokus mereka pada penggunaan skill crowd control mereka. Meskipun skill crowd control memang tidak terlalu efektif melawan monster boss, bukan berarti skill tersebut tidak berguna, terutama di saat setiap detik sangat berharga. Wuss, Tex melepaskan anak panah yang menyetrum dengan denyut yang kuat di belakangnya ke arah Oudamu. Namun dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan menghindarinya. Belum pernah dengar kalau bermain dengan benda tajam itu tidak sopan. Buta, Oudamu mengincar Tex dengan sihir suaranya dan kata, buta, untuk langsung merampas penglihatannya. Penglihatanku, aku tidak bisa melihat. Tex memperingatkan. Ia merasa seolah tiba-tiba terlempar ke dunia kegelapan. Sebagai seorang pulseranger tanpa penglihatannya, ia benar-benar tak berdaya. Berhenti di situ. Rasakan tinjuku yang dingin. Vayne meraung sambil membenturkan tinjunya dan hawa dingin yang menusuk tulang memenuhi udara. Ia lalu meninju ke depan saat hembusan angin dingin berhembus dan menelan Oudamu. Bangun, kata Oudamu saat tanah bergetar pelan sebelum dinding tanah menjulang di hadapan Vayne. Bang, ci, angin dingin Vayne terhubung dengan dinding bumi dan membekukannya. Namun terhenti di situ karena tidak dapat mencapai Oudamu yang terus maju tanpa henti. Konyol sekali, pikir Vanaheim dalam hati. Ia tak hanya bisa mengendalikan tindakan orang, tapi juga lingkungan. Bagaimana mungkin ini bukan hal yang konyol? Tapi, untungnya, dia akan segera memasuki tempat itu. Begitu dia masuk, meskipun itu monster boss, mereka seharusnya tidak bisa lolos tanpa masalah. Sedangkan aku, karena aku sudah sejauh ini, sekalian saja kuhabisi. Vanaheim mengangkat tongkat sihir di tangannya saat cahaya merah, hijau, dan putih di sekitar tongkat sihir itu mulai berputar cepat. Kau terlalu meremehkan Blue Oasis kami. Itu akan menjadi kehancuranmu, kata Vanaheim saat tatapan matanya mulai dingin. Pengecoran serentak, pengecoran senyap, pengecoran cerdas, pengecoran area, angin dingin, pergeseran bumi, pendekatan inferno, perubahan elemen. Ledakan, ledakan, ledakan. Vanaheim mampu merapal beberapa mantra sekaligus berkat simultaneous castingnya. Sedangkan untuk skill smart casting, ia mengurangi biaya mana untuk merapal mantra sebesar 50% dan waktu merapal mantra sebesar 20% selama jangka waktu tertentu. Di sisi lain, area casting meningkatkan jangkauan keseluruhan mantra yang akan digunakan Vanaheim dalam jangka waktu tertentu. Angin dingin untuk mendinginkan udara di sekitarnya, pergeseran bumi untuk menyebarkan pengaruh mana ke bumi di dekatnya,
pendekatan Inferno untuk memanaskan tanah dengan cepat, dan pembentukan ulang elemental untuk memastikan panas yang dihasilkan oleh pendekatan Inferno dapat berpengaruh sepenuhnya. Saat ia selesai mengeluarkan mana, bahkan dengan pengurangan biaya mana sebesar 50%, Vanaheim telah menggunakan lebih dari 60% dari total mananya. Meskipun mananya tidak sebanding dengan pemain seperti Luna yang merupakan Trepasia, ketika dibandingkan dengan pemain lain di level yang sama, jumlahnya tidak sedikit. Saat Oudamu melesat maju, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Izroth, yang semakin dekat dengannya, tiba-tiba muncul semakin jauh. Tapi, bukan itu saja yang berubah. Tiba-tiba, segalanya menjadi agak kabur di mata Oudamu. Di saat yang sama, kehadiran orang-orang di hadapannya seakan menghilang satu persatu. Tentu saja, ini bukan kebetulan. As of Saint tidak bermalas-malasan dan terus melancarkan mantra Noise Suppression dan Remove Sin kepada anggota kelompok penyerang. Ungkapkan, Oudamu menggunakan sihir suaranya. Ia ingin memaksa Vanaheim dan yang lainnya untuk menunjukkan diri. Namun, saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ungkapkan, teriak Oudamu, namun ia hanya dibungkam. Entah kenapa, sihir suaranya tidak berhasil. 423 menekan sihir suara yang tak terkalahkan. 2/3. Vanaheim menghela napas lega ketika menyaksikan reaksi Oudamu, rencananya bahkan lebih berhasil daripada yang awalnya ia rencanakan. Itu Kapten Vanaheim kita, penyihir elemental terbaik di RML, komentar Emberhead penuh semangat. Merapalkan begitu banyak mantra sekaligus bukanlah tugas yang sulit. Tapi, mengoordinasikannya hingga pada dasarnya menciptakan mantra baru, dia punya afinitas yang mengerikan dengan kelas penyihir elemental. Seolah-olah kelas itu memang diciptakan khusus untuknya, gumam abstrak pelan. Oh, aplikasi sederhana dari beberapa elemen yang saling tumpang tindih dan berubah menjadi sesuatu yang semakin kompleks. Selain dia, aku belum pernah melihat tingkat kerumitan ini pada penyihir lain. Sayang sekali, ini masih jauh dari cukup untuk menaklukkannya dalam waktu lama. Di RML, mayoritas pemain menerima segala sesuatunya begitu saja, sehingga tidak banyak ruang untuk penggunaan skill yang kreatif. Namun, berbeda halnya bagi guild papan atas dan pemain kompetitif yang fokus utamanya adalah menjadi yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus terus berpikir kreatif dan meraih keuntungan sekecil apapun yang membuat mereka unggul dari pemain lain di arena yang seharusnya setara. Inilah sebabnya mengapa guild-guild papan atas bergegas menuju istana alam mistis ketika dibuka dan menyebutkan memiliki pil-pil berkualitas tinggi. Meskipun mereka sulit mempercayainya, jika ada kemungkinan sekecil apapun itu benar, mereka tidak bisa membiarkan guild papan atas lain mendapatkan keuntungan sebesar itu. Saat para anggota Blue Oasis kagum dengan keterampilan Vanaheim, ekspresi serius segera muncul di wajahnya. Tujuanku adalah memperlambatnya sebisa mungkin. Tapi, siapa sangka itu akan mengganggu sihir suara yang merepotkan itu. Meski tetap saja aneh, Vanaheim berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening. Mengapa sihir suara Oudamu berhenti bekerja? Itulah pertanyaan utama yang terlintas di benak Vanaheim. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Atau, apakah sihir suara itu dibatasi oleh garis pandangnya ketika mencoba memengaruhi targetnya secara langsung? Vanaheim merenung. Ia merasa sulit mempercayai yang pertama mengingat betapa seringnya Oudamu menggunakan sihir suara hampir tanpa jeda. Tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba mencapai batasnya. Karena itu, Vanaheim lebih condong ke arah tangga. Sayangnya, ia tidak punya cara pasti untuk mengonfirmasi teori ini. Ia tahu bahwa Fata Morgana darurat itu tidak akan membodohi Oudamu lama-lama, jadi ia tidak menurunkan kewaspadaannya. Vanaheim mengeluarkan jimat gema dari inventarisnya. Saat ia melakukannya, jimat itu hancur berkeping-keping, melayang di depan Vanaheim sejenak, lalu menghilang. Semuanya, kita tidak akan goyah. Tantangan apapun yang menghadang Blue Oasis kita, bukan soal apakah kita akan mengatasinya, melainkan kapan. Vanaheim berkata dengan nada tegas dan jelas. Berkat jimat gema, suaranya dengan mudah mencapai setiap anggota Blue Oasis. Tidak hanya itu, suaranya bergema dari segala penjuru ruangan sehingga Oudamu tidak dapat menentukan dari mana asalnya. Kata-kata Vanaheim membangkitkan semangat membara dalam diri para anggota Blue Oasis.
Benar, memangnya kenapa kalau mereka menghadapi boss raid yang tangguh? Masalahnya bukan apakah mereka bisa mengalahkannya, tapi kapan mereka akan mengalahkannya. Saat itu, para anggota Blue Oasis merasakan tekanan dan tekanan yang luar biasa sejak pertama kali mereka memasuki raid. Tekanan itu semakin meningkat sejak mereka berpisah di Spirited Dwellings dan juga saat menghadapi boss raid yang tampaknya tidak masuk akal dengan dukungan minim. Tekanan ini cukup untuk membuat kebanyakan orang menyerah dan menyerah begitu saja. Namun, pernyataan sederhana Vanaheim telah menekan tombol reset pada ketegangan itu dan memicu sesuatu yang tak rela dilepaskan oleh para anggota Blue Oasis, harga diri mereka. Bagaimana mungkin mereka menyebut diri sebagai anggota Blue Oasis dan mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan sesama anggota guild jika mereka tidak memberikan segalanya sampai akhir? Tepat saat para anggota Blue Oasis diliputi gelombang kedua energi baru, Vayne merasakan sensasi familiar saat sesuatu menetes di atas kepalanya. Vayne mendongak, dan tepat saat itu, setetes cairan jatuh ke dahinya dari atas. Tetesan kecil itu segera diikuti gerimis. Di saat yang sama, gelombang mana yang kuat menyebar ke seluruh ruangan. Ini, hujan, gumam Vayne saat gerimis dengan cepat naik dan menyebar ke seluruh ruangan. Dari mana datangnya hujan ini? Dingin sekali. Kenapa tiba-tiba hujan di dalam? Dingin sekali. Apakah ini salah satu mantra Kapten Vanaheim? Tidak, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa terpengaruh oleh hawa dingin sebanyak ini? Vanaheim menyipitkan mata ketika hujan tiba-tiba turun. Tentu saja, bukan dia dalang di balik kejadian ini. Sebenarnya apa niatmu? Vanaheim merenung sambil mengembuskan napas dingin. Suhu ruangan telah turun begitu rendah sehingga ia bisa melihat napasnya sendiri saat mengembuskannya. Vanaheim merasakan samar-samar kehadiran mana yang bercampur dengan hujan. Mana ini, tak diragukan lagi, milik Oudamu. Hujan itu sendiri sangat dingin dan suhu setiap tetesannya menyerupai salju. Tidak, bahkan lebih dingin dari salju. Sungguh tidak wajar jika air sedingin itu namun tetap berwujud cair. Ketika Vanaheim menyadari hal ini, saat itulah ia tiba-tiba tersadar. Saat suhu ruangan turun, Fatamorgana yang ia ciptakan pun lenyap dengan cepat. Agar Fatamorgana buatannya berfungsi dengan baik, ia membutuhkan tanah yang panas dan udara yang dingin. Secara teori, kedengarannya sederhana, namun sangat sulit untuk dieksekusi dengan benar karena membutuhkan kontrol dan keseimbangan yang presisi. Sebenarnya, Vanaheim tidak membutuhkan waktu lama untuk merapal mantra dan menciptakan Fatamorgana. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk menavigasi keseimbangan yang rumit dengan cermat. Jika tidak, mustahil untuk menciptakan Fatamorgana yang cukup besar untuk mengaburkan pandangan Oudamu dan menelan kelompok penyerang. Oudamu, seolah menemukan rahasia di balik Fatamorgana, memanggil hujan es dan menghapus Fatamorgana Vanaheim. Begitu saja, usaha yang luar biasa besar pun terbuang sia-sia. Parahnya lagi, Fatamorgana itu hanya berhasil menunda Oudamu selama 7 detik. Ditambah dengan waktu yang telah berlalu, totalnya menjadi 9 detik. Ini berarti mereka masih harus menunda Oudamu selama 7 detik lagi. Mungkin, kita terlalu terburu-buru mencoba penyerbuan ini, pikir Vanaheim dalam hati. Ia benci mengakuinya, tetapi situasinya tampak suram. Mereka baru saja menghadapi bos penyerbuan pertama, tetapi sudah sesulit ini. Meskipun upaya untuk berhenti tak pernah terlintas dalam benaknya, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka terlalu meremehkan para bos penyerbuan hardcore. Kami tahu bahwa dengan melakukan ini, peluang keberhasilan kami akan sangat rendah, kurang dari 15%. Namun, setelah pertemuan ini, saya khawatir kami masih terlalu berhati-hati dalam perhitungan kami. Saat ini, saya khawatir peluang kami untuk menyelesaikan penyerbuan ini hanya 5%. Tidak, bahkan mungkin tidak sampai 1%. Namun, meskipun begitu, kami tidak boleh gagal. Vanaheim merenung dalam diam sambil meminum ramuan mana kelas tinggi untuk memulihkan sebagian mananya yang hilang. Hal terbesar yang mengganggu Vanaheim bukanlah sihir suara atau kemampuan Oudamu untuk merasuki pemain. Sebaliknya, kecerdasan dan kemampuan beradaptasi Oudamu lah yang paling menakutkan untuk dihadapi. Ia mengira itu akan menjadi tugas yang berat, tetapi ternyata itu adalah gunung yang harus mereka taklukkan. Jika bos bisa belajar dan beradaptasi selama pertarungan,
maka akan jauh lebih sulit untuk menemukan pola atau kelemahan yang bisa dieksploitasi. Ketika pandangan Vanaheim tentang masa depan penyerbuan semakin pesimis, Oudamu melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Targetnya tetaplah Izroth yang berada di posisi paling belakang kelompok penyerbuan. Hehehe, trik-trik kecil yang asyik. Kurasa aku akan mencoba yang itu lagi nanti, hehehe, kata Oudamu dengan nada bercanda. Ia telah menggunakan jurus bernama Drizzle and Downpour yang memungkinkannya memanggil hujan dari udara. Hujan ini meningkatkan fatigue musuh dan menurunkan willpower mereka. Inilah alasan mengapa Vanaheim sempat ragu sejenak. Karena fatigue dan willpower adalah statistik tersembunyi yang tidak dapat dilihat pemain, mereka yang terpengaruh tidak menyadari bahwa mereka sedang terpengaruh. Skill ini memang tidak terlalu kuat, tetapi dalam konfrontasi yang intens di mana semua orang selalu waspada dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan, skill ini berpotensi menghasilkan banyak peluang. Selain itu, dia menggunakan sihir suara dan kata, dingin, untuk menetralkan efek Fata Morgana setelah dia menemukan perubahan tidak biasa pada lingkungan yang disebabkan oleh Vanaheim. Meskipun Oudamu tidak tahu apa yang sedang direncanakan Izroth, gelombang energi yang ia pancarkan berhasil menarik perhatian Izroth. Artinya, tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh apapun yang ia lakukan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau begini terus, dia akan segera mengaktifkannya. Aku butuh lebih banyak waktu. Izroth memperhatikan saat Oudamu menyerbu ke depan tanpa mempedulikan anggota Blue Oasis yang ingin menghentikan pergerakannya. Wuss! Tiba-tiba, sesuatu menembus hujan dan merobek udara. Suaranya mirip jangkrik dan terlihat kilauan logam samar saat benda itu berputar seperti bilah kipas. Benda itu terbang horizontal di atas kepala Oudamu dan hanya meleset beberapa sentimeter. Hanya dengan menundukkan kepalanya sedikit lebih dulu, seolah-olah sudah tahu akan ada serangan, Oudamu berhasil menghindari benda itu. Namun, bahkan belum sedetik pun setelah ia menghindari benda itu mengubah lintasannya dan berputar kembali. Sayangnya, hal ini pun tidak cukup untuk mengejutkan Oudamu karena ia hanya berusaha sedikit atau bahkan tidak sama sekali untuk menghindari serangan itu. Benda itu terus bergerak sambil meluruskan diri dan membentuk sudut vertikal sebelum berhenti di udara di dekat tangan salah satu anggota Blue Oasis, False Summit. Benda itu mempertahankan momentum putarannya saat lengan kanan False Summit terentang keluar dengan telapak tangannya terbuka. Tidak banyak ruang antara telapak tangannya dan permukaan benda logam itu. Bahkan skill Air Splitterku pun berhasil dihindari. Bagaimana mungkin dia terus-menerus menghindari Sky Geyserku? Tanya False Summit sambil mengerutkan kening. Sky Geyser adalah senjata logam besar yang saat ini berputar dengan kecepatan tinggi di samping False Summit dan merupakan salah satu senjata paling akurat di RML setelah mengunci targetnya. Namun, berkali-kali, Oudamu berhasil menghindarinya dengan mudah. Oudamu, tanpa berhenti atau mengalihkan pandangannya dari Izroth, mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah puncak palsu yang berjarak sekitar 15 meter dari posisinya. Seberkas cahaya muncul di atas puncak palsu, namun, tak ada waktu baginya untuk bereaksi. BUM. Sinar cahaya itu turun ke puncak palsu saat suara ledakan keras terdengar. Ledakan itu menyebabkan terbentuknya awan debu putih di tempat puncak palsu berada. Oudamu telah menggunakan versi yang diperkuat dari skill superior Holy Smite. Meskipun kerusakan pada skill ini kurang memuaskan, skill ini dapat langsung digunakan. Hal ini membuat hampir mustahil bagi seseorang untuk menghindarinya. Beberapa saat kemudian, saat debu dengan cepat mengendap dan menghilang, False Summit terlihat berdiri diam dengan cahaya persik redup di sekujur tubuhnya. Terima kasih, Emberheart, ujar False Summit saat ia mengenali cahaya persik yang menyelimuti tubuhnya. Itu adalah karya Emberheart, satu-satunya pendukung kelompok mereka saat ini. 424 menekan sihir suara yang tak terkalahkan. 3/3. Selama aku di sini, aku tak akan membiarkan kalian mati. Tapi, cobalah untuk tidak menjadikannya kebiasaan menarik perhatian, kata Emberheart sambil tersenyum tipis. Ia lalu melanjutkan, tapi, tetap saja aneh menyaksikannya. Bos ini terlalu sulit ditebak. Aku sudah sering melawan bos, tapi ini pertama kalinya aku menghadapi bos yang sepenuhnya dikendalikan pemain. Belum lagi, skill yang tadi mirip dengan superior Holy Smite. Bedanya, kekuatannya jauh melampaui versi skill yang kukenal.
False Summit menghela napas sambil berdiri tegak dan menjawab, kurasa kita seharusnya tidak berharap lebih dari bos penyerbuan. Sejujurnya, aku akan merasa lebih aneh jika situasinya normal. Lagi pula, jika situasinya tidak memungkinkan, kita tidak akan pernah menyerbu tanpa rencana yang matang dan konkret. Sejauh ini, tampaknya hampir semua yang mereka coba persiapkan gagal total. Mereka kehilangan kontak dengan kelompok penyerang lain yang seharusnya memberikan aliran informasi yang stabil kepada mereka seiring mereka menjelajah lebih dalam ke dalam penyerbuan. Namun, kelompok itu tertinggal terlalu jauh di belakang mereka sehingga tidak dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya mereka untuk mengejar waktu. Kelompok penyerang terpisah dan mereka tidak tahu apakah ada di antara mereka yang masih hidup karena tidak adanya sistem komunikasi. Penyerangan telah diaktifkan lebih awal dan membuat mereka harus bergantung pada Crosshaven untuk menahan guild lain yang pasti akan menyerbu. Namun, bahkan Crosshaven pun tidak akan mampu menandingi jika guild-guild top lainnya benar-benar ingin mengalah dan menyerbu masuk. Berapa lama Crosshaven mampu menahan guild-guild top lainnya? Mungkinkah raid itu diselesaikan dalam kurun waktu tersebut? Atau, lebih tepatnya, mungkinkah raid itu diselesaikan dengan data mereka yang tidak ada? Apakah masih ada cukup pemain yang masih hidup untuk melanjutkan raid? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berkecamuk di benak para anggota Blue Oasis yang hadir. Namun, hal itu tidak membuat mereka patah semangat. Apapun hasilnya, bagaimana mereka bisa tetap tegar jika mereka menyerah tanpa berjuang sampai akhir? Ada pepatah, kegagalan dalam upaya tidaklah memalukan, melainkan kemalasan. Sementara itu, Oudamu terus mendekati lokasi Izroth dengan cepat. Meskipun anggota Blue Oasis hanya perlu menahan bos penyerbuan selama 15 detik, waktu singkat itu terasa seperti selamanya. Pada titik ini, Izroth tidak yakin apakah mereka mampu menghentikan serangan Oudamu selama sisa waktu yang ada. Apakah saya tidak punya pilihan lain selain membuang-buang waktu pendinginan di bos pertama? Alasan utama Izroth menggunakan Twin Lasting Epoch Sentinels bukan hanya karena efektivitasnya, tetapi juga karena tidak secara langsung mengganggu cooldown skill-nya yang lebih tinggi. Hal ini ideal mengingat apa yang mungkin akan terjadi pada mereka. Saat Izroth merenungkan langkah selanjutnya, di saat yang sama, saat Oudamu bergegas maju, ia melangkah ke permukaan yang gelap. Sekilas, permukaan itu tampak seperti bayangan raksasa. Namun, tidak ada apapun di ruangan itu yang cukup besar untuk menghasilkan bayangan sebesar itu. Meskipun, jika diamati lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa permukaan gelap itu perlahan menggelegak seperti air mendidih. Perbedaan utamanya adalah sifat fisiknya tidak menyerupai cairan. Sungguh merepotkan. Aku berharap sihir Vanaheim cukup untuk menghentikannya. Sepertinya aku tidak akan diizinkan untuk bersantai lagi, gumam abstrak sambil menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangannya keluar. Pertemuan sunyi, wabah kematian. Hawa, begitu kata-kata itu keluar dari mulut abstrak, permukaan gelap itu mulai menjadi lebih aktif seolah-olah tiba-tiba diguncang oleh kekuatan luar. Fses, pop, suara letupan pelan terdengar saat aktivitas di atas permukaan gelap itu tiba-tiba terhenti. Mengetuk, tepat ketika gerakan permukaan gelap itu berhenti total, kaki Oudamu menyentuhnya dan tersangkut. Zat padat namun cair itu telah berubah menjadi semacam perekat yang kuat. Tapi, bukan hanya itu yang terjadi. Oudamu mulai tenggelam ke dalam permukaan yang gelap. Tidak, lebih tepatnya, ia ditarik paksa. Seolah-olah ia ditelan oleh seekor binatang buas dengan nafsu makan yang tak ada habisnya. Tentu saja, Oudamu tidak akan tinggal diam dan membiarkan dirinya terseret oleh permukaan gelap itu. Namun, sekuat apapun ia meronta, ia tak bisa lepas dari cengkeramannya. Tampaknya semakin ia meronta, semakin cepat ia terseret ke dalam, hampir seperti pasir hisap. Percuma saja, begitu kau memasuki area Desolate Assembly-ku, Blight of Demise, pikiran untuk kabur hanyalah mimpi yang jauh. Ucap Oudamu dengan nada abstrak saat ia tenggelam semakin dalam ke permukaan gelap hingga tak ada bagian dirinya yang terlihat. Dalam sekejap mata, ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Hanya ada satu pertanyaan di benak para anggota Blue Oasis yang hadir, apakah kapten mereka baru saja mengalahkan boss raid sendirian? Namun, pertanyaan itu segera terjawab ketika mereka menyadari tidak ada peringatan sistem baru yang muncul. Belum lagi,
Fase Raid belum diperbarui, yang berarti Oudamu masih hidup. Bagi sebagian besar anggota Blue Oasis yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat abstrak menggunakan Desolate Assembly, Blade of Demice. Namun, ada beberapa orang di antara mereka yang lebih berpengetahuan. Salah satunya adalah Vanaheim. Tak kusangka dia akan menggunakan keahlian itu secepat ini. Dengan ini, Blue Oasis kita punya satu kartu truf lebih sedikit untuk memainkan serangan ini. Vanaheim mendesah. Meskipun kata-kata abstrak mungkin terdengar arogan sebelumnya, ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang berada dalam jangkauan Desolate Assembly, Blade of Demice miliknya tak akan bisa lolos. Kekuatan, kecepatan, keahlian, semuanya menjadi tak relevan. Sayangnya, keahlian yang begitu mendominasi itu harus dibayar mahal. Saat Oudamu terseret ke dalam wabah kematiannya, sensasi luar biasa menyelimuti abstrak, diikuti oleh serangkaian pemeriksaan tekad. Ia merasa seolah-olah tubuhnya terus-menerus ditusuk ribuan jarum. Di saat yang sama, mananya terkuras dengan kecepatan luar biasa, hampir 20% per detik. Dengan kecepatan pengurasan saat ini, wabah kematiannya tidak akan bertahan lebih dari 4 hingga 5 detik. Absurd sekali. Abstrak tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu ketika ia melihat betapa cepatnya mananya terkuras saat ia menahan tekanan yang dialami tubuhnya. Konsumsi mana keseluruhan skillnya rendah dibandingkan kebanyakan kelas, namun, Blade of Demice merupakan pengecualian. Semakin kuat musuh yang terperangkap oleh skill tersebut, semakin cepat pula mana abstrak akan terkuras. Ini di kelasnya sendiri. Bos Dungeon saja tidak ada tandingannya. 20 detik, bahkan 30 detik pun bukan hal yang mustahil, tergantung monster Dungeonnya. Tapi, Blade of Demice ku bisa dilemahkan sampai sejauh ini. Kurasa itu mustahil. Belum lagi, umpan baliknya belum pernah kualami sebelumnya, ujar abstrak sambil berusaha keras mempertahankan kendali atas skill itu. 4 detik berlalu dalam sekejap mata saat permukaan gelap itu pecah dan Oudamu terbebas dari pengaruhnya. Secara fisik, ia tampak sama sekali tidak terluka dan segera melanjutkan gerakannya menuju Izroth. Sedangkan permukaan gelap itu dengan cepat menghilang dan ditarik ke tangan abstrak, lalu berubah menjadi belati yang dijatuhkannya ke permukaan gelap sebelumnya. Dengan bantuan Vanaheim, abstrak, dan anggota Blue Oasis lainnya, total 13 detik telah berlalu, yang membuat Oudamu tak terkekang selama 2 detik. Tak hanya itu, seolah merasakan bahaya yang mendekat, Oudamu meningkatkan kecepatannya. Dengan kecepatannya saat ini, ia akan tiba dalam jangkauan serangan Izroth tepat sebelum Izroth sempat menghabisinya. Desolate Assembly, wabah kematian. Hapus. Abstrak dengan cepat menusukkan belatinya ke telapak tangannya. Namun, HP-nya tidak berkurang akibat tindakannya. Ada 2 perintah berbeda yang bisa digunakan abstrak setiap kali ia mengaktifkan Blade of Demice. Perintah pertama adalah Ingurgitate. Perintah ini membuat musuh yang masuk, atau terperangkap dalam jangkauan permukaan gelap yang ia ciptakan, akan ditarik ke dalam penjara kegelapan yang hampir tak terelakkan. Namun, tujuan utamanya bukanlah untuk menjebak musuh. Ingurgitate juga memberikan beberapa tumpukan Blade kepada siapapun yang terperangkap di dalamnya. Statistik keseluruhan mereka yang terkena Blade akan berkurang persentasenya, tergantung pada jumlah tumpukan yang mereka kumpulkan. Dalam kasus Oudamu, efeknya tidak terlalu terasa karena statusnya sebagai boss raid. Untungnya, tumpukan Blade memiliki fungsi lain setelah abstrak mengaktifkan skill Expunge. Ses, suara mendesis samar terdengar dari Oudamu saat tetesan-tetesan kecil cairan hitam yang terkorosi merembes dari pori-porinya. Begitu cairan yang terkorosi itu menyentuh kulitnya, sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuh Oudamu yang menyebabkan gerakannya menjadi lamban dan agak tidak menentu. Senyum lebar tersungging di wajah abstrak ketika ia mengamati gerakan Oudamu yang tak beraturan. Dari sini, ia tahu bahwa Expunge-nya berhasil. Aku tidak yakin itu akan bekerja dengan baik pada boss raid hardcore. Tapi, sepertinya kekhawatiranku salah. Sayang sekali aku tidak bisa menahannya di dalam Blade of Demice lebih lama. Kalau tidak, manfaatnya pasti lebih besar. Abstrak tiba-tiba diselimuti aura kegelapan pekat yang melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Matanya menjadi pantulan malam tanpa bulan dan belati yang tertancap di telapak tangannya menyatu dengan tangannya. Sekarang,
belati itu tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya. Ekspunge menyebabkan musuh yang terdampak mengalami disorientasi sementara. Selain itu, statistik target berkurang secara signifikan, bergantung pada tumpukan Blight yang dihapus setelah aktivasi. Namun, manfaat terbesar yang diperoleh abstrak dari Ekspunge adalah peningkatan statistik yang signifikan dan perlindungan dari skill pasif Nocturnal Veil. Namun, tentu saja, abstrak tidak melupakan tugas terpenting yang ada di hadapannya. Meskipun Oudamu tak butuh waktu lama untuk sadar kembali, saat ia tersadar, semuanya sudah terlambat. Berkat disorientasi sementara yang ditimbulkan oleh Ekspunge, abstrak mampu memperlambat gerakan Oudamu cukup lama hingga 2 detik berlalu. Pada saat itulah seberkas cahaya terang disertai gelombang energi dahsyat meletus dari lokasi Izroth. Sepertinya Blue Oasis penuh dengan bakat terpendam. Mungkin aku telah meremehkan mereka. Izroth mengerti bahwa ia tidak bisa membandingkan pemain lain dengan dirinya sendiri karena alasan yang jelas. Lagi pula, berapa banyak pemain di RML yang bisa memenuhi standarnya. Oleh karena itu, ia tahu bahwa siapapun yang tiba-tiba terjerumus ke dalam situasi sulit seperti ini, bahkan jika itu adalah guild papan atas lainnya, akan kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, bukan hanya tidak ada satupun anggota Blue Oasis yang terbunuh, mereka juga menunda bos tersebut selama 15 detik. Untuk bos Raid Hardcore yang memiliki kecerdasan tinggi dan ketahanan bawaan yang tinggi terhadap efek crowd control, 15 detik terasa seperti selamanya. Oudamu merasakan bahaya yang datang dari Izroth, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, dia terhempas mundur oleh gelombang energi dahsyat yang berasal dari posisinya. Beberapa saat kemudian, dua sosok menjulang tinggi, yang tingginya setidaknya 6 meter dan menyerupai prajurit zaman kuno, muncul di sisi kanan dan kiri Izroth. Prajurit di sebelah kiri hanya memegang perisai. Namun, perisai itu memancarkan aura mengerikan dan menindas yang berasal dari seseorang yang telah mengalami pertempuran tak terhitung jumlahnya. Adapun prajurit di sisi kanan Izroth, mereka menghunus busur besar yang tampaknya mampu menembus gunung dan membelah lautan. Kedua prajurit itu melepaskan teriakan perang yang menakutkan yang bergema di seluruh ruang bos dan mengguncang jiwa para anggota Blue Oasis yang hadir. Para pemain Blue Oasis menatap dengan kaget dan takjub pada para prajurit kuno bertubuh besar yang muncul tiba-tiba saat mereka mengeluarkan seruan perang mereka yang dahsyat. Hanya satu pikiran yang terlintas di benak mereka saat itu, para prajurit kuno ini. Sungguh dahsyat. Aku tak pernah menyangka akan menggunakan barang dari Netherworld Exchange secepat ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Twin Lasting Epoch Sentinels ini, ujar Izroth dengan ekspresi riang di wajahnya saat aura ganas di sekitar kedua prajurit kuno itu mulai tumbuh. 425 penjaga zaman kembar yang abadi. Seruan perang yang dilancarkan kedua prajurit kuno itu tiba-tiba terhenti. Namun hal ini tidak menghilangkan tekanan dahsyat yang menyelimuti mereka. Rasanya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menekan lingkungan di dalam ruang bos. Kapten, apakah para master tempur selalu memiliki kemampuan yang tampak begitu dahsyat? Tanya Vayne, salah satu anggota Blue Oasis, dengan rasa ingin tahu. Keterampilan, bukan. Aku tahu kelas master tempur itu masih misterius karena jarang ada pemain yang memilihnya. Tapi, hal seperti ini seharusnya bukan keterampilan. Jumlah energi sihir yang dikeluarkan kedua prajurit itu jauh melebihi yang bisa dihasilkan satu pemain. Kalau boleh kutebak, ini pasti hasil dari benda sihir. Kalau begitu, itu menjelaskan besarnya energi sihir yang menyelimuti kedua prajurit itu, ujar Vanaheim. Dia kemudian melanjutkan, pertanyaan sebenarnya adalah, dari mana dia memperoleh benda ajaib bermutu tinggi seperti itu? Vanaheim tak kuasa menahan desahan ketika mengamati Izroth. Dia punya terlalu banyak rahasia. Blue Oasis telah mengerahkan segenap upaya untuk menggali latar belakang dan aktivitas Izroth di RML, tetapi sebagian besar informasi yang mereka terima terlalu samar atau bahkan tak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya Blue Oasisnya harus berhadapan dengan teka-teki yang rumit, dan itu adalah situasi yang tidak nyaman karena seseorang terbiasa memiliki semua jawaban. Namun, Vanaheim merasa bahwa sejauh apapun mereka menggali rahasia Izroth, akan selalu ada satu lapisan lagi yang harus diungkap. Sementara itu, senyum nakal tersungging di wajah Oudamu. Ini pertama kalinya sejak pertarungan dimulai ia dipaksa mundur.
Dua hal ini merusak kesenanganku. Bagaimana mungkin ini dibiarkan? Ekspresi Oudamu yang ceria dan riang segera berubah menjadi dingin yang mencekam. Batalkan. Sihir suara itu meledak keluar dari Oudamu saat gelombang mana yang besar menyebar ke segala arah. Gawat, bersiaplah. Vanaheim buru-buru memperingatkan. Mungkin hanya satu kata, tetapi energi magis di baliknya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Lagi pula, jika kata Nullifi benar-benar sesuai dengan namanya, maka mungkin saja semua buff dan skill pelindung yang aktif akan hilang. Ini akan melemahkan kelompok mereka hingga hampir mustahil untuk pulih. Ia hanya bisa berharap janji Izroth untuk menekan sihir suara tadi bukanlah gertakan belaka. Astaga, tepat saat kata Nullifi keluar dari mulut Oudamu, sebuah benda tiba-tiba melayang di udara. Kekuatan di balik benda ini begitu dahsyat hingga membuat udara itu sendiri hancur, tak menyisakan apapun di jalurnya yang dapat memperlambat kecepatannya. Benda itu tiba-tiba berhenti di udara begitu bersentuhan dengan gelombang sihir suara yang mendominasi. Bersamaan dengan itu, simbol-simbol kuno dan misterius menyembur keluar dari benda mistis itu, melepaskan aura yang menindas. Aura ini melahap energi magis yang terkandung dalam sihir suara dan mencegahnya bergerak lebih jauh ke segala arah. Saat energi di sekitar benda itu meredup, wujud aslinya akhirnya dapat dilihat oleh mereka yang hadir. Benda mistis itu sebenarnya adalah sebuah anak panah. Namun, ini bukan sembarang anak panah biasa. Anak panah itu ditembakkan dari busur perkasa yang ada di tangan prajurit kuno di sisi kanan Izroth. Kling, kling. Suara gemerisik samar terdengar saat simbol-simbol kuno dan misterius itu saling bertautan dan membentuk segudang rantai. Rantai-rantai ini tampak seolah mampu menekan segala sesuatu di bawah langit. Rantai-rantai itu membentuk bola dan di pusatnya terdapat energi magis yang baru saja diserapnya dari sihir suara. Setelah bola itu selesai terbentuk, ia berteleportasi sekitar 20 meter ke udara dan tetap diam. Yang kemudian muncul di atas bola itu adalah kata, segel, dengan huruf-huruf besar. Setelah kata, segel, muncul, panah perkasa itu hancur dan lenyap. Saat para anggota Blue Oasis bersiap menghadapi dampak gelombang kejut yang diciptakan oleh sihir suara, mereka segera menyadari bahwa gelombang kejut seperti itu tidak pernah terjadi. Raut wajah orang-orang yang hadir tampak bingung dan heran, sementara perhatian mereka secara naluriah tertuju pada bola di langit. Oudamu mengerutkan kening ketika menyadari kedua prajurit kuno itu tidak menghilang meskipun ia menggunakan kata Nullifi. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangan berikutnya, niat membunuh yang mengerikan meletus dari belakangnya. Wus! Sesosok muncul entah dari mana, sementara seberkas kegelapan menyambar ke arah Oudamu. Sosok ini tak lain adalah Abstrak. Sebelumnya, ia mengaktifkan versi tingkat tinggi dari skill stealth yang unik untuk kelas Death Stalker-nya, yaitu Stalker's Hun. Keterampilan ini tidak hanya memungkinkan Abstrak untuk memasuki mode siluman, tetapi juga memberinya peningkatan kecepatan gerakan yang besar setiap kali ia bergerak ke arah target dengan tumpukan Blight atau yang terkena Jekspunge. Karena efek Nocturnal Veil dan Expunge miliknya tidak bertahan lama, dia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin saat masih aktif. Hehehe. Apa kau tidak belajar apa-apa? Serangan seperti itu tidak akan sampai padaku, seru Oudamu sambil menyeringai. Meskipun baru saja terdorong mundur oleh kekuatan aneh, ia tidak khawatir. Lagi pula, hanya masalah waktu sampai para prajurit menghilang. Belum lagi, ia menganggap para penguasa ini lemah. Mereka belum pernah melukainya sekalipun. Jadi, apa yang ia takutkan? Selama ia memiliki tubuh Rastrepasia yang memiliki sihir suara yang kuat, apalagi yang perlu ditakutkan. Berhenti. Perintah Oudamu. Ia tak percaya Izroth mampu mempertahankan kekuatan para prajurit kuno itu untuk waktu yang lama. Ia juga tak percaya Izroth mampu terus-menerus memblokir sihir suara yang begitu mendominasi. Abstrak tidak mundur, tetapi sebaliknya, ia mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan balik yang biasanya menyertai pengaktifan sihir suara. Set, detik berikutnya, keheningan aneh menyelimuti ruang bos. Setiap anggota kelompok penyerang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada satu hal, batang HP Oudamu yang ditampilkan di antar muka sistem. Perubahannya sangat halus dan nyaris tak terlihat dalam keadaan normal, namun, pergeseran kecil itu cukup membuat para anggota Blue Oasis merasa segar kembali.
HP Odamu yang tersisa, 99,98%. Sesuai janji, dengan bantuan para prajurit kuno, Izrot berhasil menekan sihir suara. Namun, Abstrak tidak yakin berapa lama sihir itu akan bertahan. Karena itu, ia berhati-hati dan segera mundur setelah berhasil mendaratkan serangannya pada Odamu untuk mengukur situasi secara keseluruhan. Lagi pula, kedua tujuan utamanya telah tercapai. Tujuan pertama Abstrak adalah untuk melihat apakah sihir suara Odamu telah dinetralkan seperti yang dijanjikan. Adapun tujuan keduanya, adalah untuk menunjukkan bahwa pertempuran di hadapan mereka bukanlah pertempuran tanpa harapan. Sejujurnya, bahkan ia mulai merasa agak putus asa setelah tidak berhasil mendaratkan satu serangan pun ke Odamu. Tentu saja, rasa frustrasi ini hadir di hati seluruh anggota Blue Oasis. Namun, sebagai Kapten Blue Oasis, Abstrak memahami bahwa sudah menjadi tugasnya untuk memastikan ia memimpin jalan ke depan, meskipun situasinya tampak suram. Seperti biasa, Niflheim punya mata yang tajam, kata Abstrak sambil melirik sekilas ke arah Izrot dan para prajurit di sisinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Entah dari mana, suara ledakan dahsyat terdengar dari lokasi Vanaheim. Di atas kepalanya terdapat bola api liar yang menari-nari, menyerupai matahari yang terus-menerus runtuh dan menciptakan ledakan-ledakan kecil yang tertahan. Saat ini, ia sedang merapal mantra api tingkat tinggi bernama Hellfirebers. Kalian semua lihat apa? Apa kalian bukan anggota inti Blue Oasisku? Seru Vanaheim saat bola api menari-nari itu melesat keluar menuju lokasi Odamu. BOOOOOM. Hellfirebers meledak saat bersentuhan. Dampaknya membuat seluruh ruangan bos sedikit bergetar karena kekuatan ledakannya. Mantra itu menghasilkan bola api yang membatasi ledakan ke ruang yang tertutup rapat. Biasanya, merapal mantra tingkat tinggi seperti itu membutuhkan waktu setidaknya 5 hingga 10 detik, tergantung level skillnya. Namun, Vanaheim hanya melakukannya dalam waktu kurang dari 3 detik. Ini menunjukkan betapa cepatnya merapal mantranya dibandingkan dengan kebanyakan magic caster lainnya. Namun, pencapaian yang mengesankan ini tidak mungkin dicapai hanya dengan item. Itulah sebabnya semakin ia mengamati tindakannya selama pertempuran, semakin Izrot yakin bahwa Vanaheim memiliki keterampilan yang mirip dengan keterampilan pasif penguasaan dasar sihir miliknya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Hellfirebers milik Vanaheim tidaklah kecil. Selain itu, dalam sebuah keberuntungan yang luar biasa, ia juga mengaktifkan salah satu skill pasif yang terpasang pada tongkatnya. Hal ini membuat mantranya memiliki peluang kecil untuk memberikan damage tambahan 100% berdasarkan damage sihir asli dari skill tersebut. Tidak hanya itu, damage ini juga mengabaikan semua pertahanan musuh. Minus 19.603. Minus 26.138. Hanya dengan satu mantra, Vanaheim telah menghasilkan lebih dari 40.000 kerusakan. Dalam hal output kerusakan mentah, tak diragukan lagi, kelas tipe penyihir berada di puncak. Meskipun demikian, ini bukan tanpa beberapa kekurangan. Waktu casting yang lama dan kurangnya kemampuan bertahan membuat mereka sangat rentan selama pertempuran. Tentu saja, para magic caster berpengalaman punya cara untuk mengatasi kelemahan ini, namun, kelemahan ini tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Setelah menyaksikan serangan Abstrak berhasil dan kemudian melihat kerusakan besar yang ditimbulkan Vanaheim disertai kata-katanya yang keras, bagaimana mungkin para anggota Blue Oasis bisa berdiam diri saja lebih lama lagi? Dalam sekejap mata, seluruh alur pertempuran berubah menguntungkan mereka. Meskipun Odamu masih bisa menghindari beberapa serangan, hal itu tidak lagi mudah tanpa kehadiran sihir suara. Pertama-tama, kelincahannya tidak terlalu tinggi untuk ukuran bos penyerang, jadi, tanpa sihir suara untuk mengimbanginya, bahkan jika ia tahu serangan itu akan mendarat, Odamu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, mengingat statusnya sebagai boss raid yang tangguh, bahkan dengan sihir suara yang disegel, Odamu tidak bisa diremehkan. Superior Holy Smite adalah skill yang bisa langsung digunakan, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Belum lagi, targetnya selalu acak, yang membuat satu-satunya supporter, Emberheart, berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, itu bukan tanpa imbalan. HP Odamu akhirnya turun dengan kecepatan yang stabil. 99,75%.
99,50%. 99,00%. Hanya dalam beberapa saat, kelompok penyerang berhasil memangkas 1% HP Odamu, lebih dari 233.000 kerusakan. Kerusakan ini bahkan belum termasuk Izrot yang belum bergabung. Total kerusakan yang dihasilkan pun semakin tinggi setiap detiknya. Untuk kelompok yang beranggotakan 11 pemain melawan bos penyerang, ini adalah pertunjukan kekuatan yang mengesankan. Serangan tunggal itu menghabiskan 30% energi Twin Lasting Epoch Sentinels. Sayangnya, aku masih belum punya bahan yang tepat untuk mengisi ulangnya. Sampai aku menemukannya, aku hanya bisa menggunakan benda ajaib itu 2 kali lagi. Izrot membutuhkan kristal sihir khusus untuk mengisi ulang Twin Lasting Epoch Sentinels. Meskipun kekuatan di balik skill-skill yang terkandung di dalamnya sangat besar, konsumsi energi dan waktu aktivasi yang lama membuatnya tidak praktis dalam pertempuran solo jika tidak diaktifkan sebelumnya. Mengenai tindakannya sebelumnya, Izrot memerintahkan prajurit itu untuk menggunakan senjatanya yang disebut busur kata sejati. Busur kata sejati itu berisi total 6 kata sejati, dan kata sejati yang baru saja dipilih Izrot adalah segel. Sesuai dengan namanya, ia memungkinkan Izrot untuk menyegel keterampilan, kemampuan, atau bahkan musuh saat diaktifkan. Sayang sekali benda ajaib ini belum lengkap. Kalau tidak, mungkin saja Odamu bisa langsung disegel. Kurasa inilah alasan harganya begitu murah di Netherworld Exchange, meskipun potensi kekuatannya sangat besar. Jika aku bisa menemukan cara untuk memulihkan kekuatan penuhnya, maka... Izrot menyimpan pikiran ini di benaknya untuk sementara waktu sambil menempatkan kedua prajurit kuno itu dalam mode siaga. Dengan begitu, ia bisa menghemat energi benda ajaib itu. Sekarang, saatnya kamu mengembalikan apa yang bukan milikmu. Izrot mengunci pandangannya pada Odamu yang telah dengan paksa merasuki tubuh Luna. Beraninya Odamu ini menyentuh salah satu orang yang berada di bawah perlindungannya. Konsekuensi dari tindakan seperti itu sungguh tak tertahankan baginya. Tepat ketika Izrot hendak bertindak sendiri, Vanaheim telah tiba di sampingnya. Bahkan saat ia berjalan menghampirinya, Vanaheim tidak menghentikan serangannya terhadap Odamu. Ia beralih sementara ke skill yang lebih lemah yang bisa langsung digunakan. Berapa lama kau bisa menahan sihir suara itu? Tanya Vanaheim. Saat ini, inilah pertanyaan terpenting di benaknya. Ia harus tahu batas waktunya agar bisa mulai mempersiapkan tindakan mereka selanjutnya. Namun, yang tak ia duga adalah kata berikutnya yang keluar dari mulut Izrot. Tanpa batas waktu, jawab Izrot acuh tak acuh. Lalu, tanpa ragu, ia melesat maju untuk bergabung dalam pertempuran. Tanpa batas, raut ketidakpercayaan tak bisa disembunyikan di wajah Vanaheim. Bahkan hampir membuatnya mengacaukan salah satu mantranya. Ini, mungkinkah hal seperti itu terjadi melawan bos penyerbuan? Selanjutnya bab 426 ledakan Odamu.